Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Menjadi orang tua yang ramah tanpa marah-marah. Masya Allah. Iya. Sebetulnya ramah itu apa sih? Itu harus kita tahu dulu ya. Ramah itu apa? Karena kita orang Indonesia, ya mau nggak mau kita ambil sumbernya di mana Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Jadi ramah itu adalah baik hati dan menarik budi bahasanya, manis dan lembut tutur kata dan sikapnya, suka bergaul dan menyenangkan dalam pergaulan. Ini kalau arti ramah di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi ini kita cek aja dulu nih, ayah bunda, udah baik hati dan menarik nggak budi bahasanya? Manis dan lembut tutur kata dan sikapnya nggak, gitu kan? Suka bergaul nggak sama anak-anak dan menyenangkan dalam pergaulan? Ya, kalau sekarang kita konteksnya adalah parenting, ya berarti sama keluarga kan, gitu. Jadi kalau sudah, alhamdulillah, terima kasih ya. Nah, tapi kita insya Allah hari ini kita tambahkan lagi agar betul-betul kita senantiasanya ramahnya ini betul-betul lillahi ta'ala ya. Nah, termasuk tadi tuh kita harus masukkan di dalam otak kita ya pelajaran-pelajaran, prinsip-prinsip yang tentu karena kita ya keluarga muslim ini kita harus masukkan di otak kita nih tentang Al-Quran ya. Baik. Terus kalau bicara otak ini apa sih Bu Aisyah? Ini kan kita ada kaitannya dengan otak ya. Ya jelas karena saya juga modul saya senantiasa berbasicnya otak manusia. Jadi kita lihat lagi ya, ini otak manusia. Otak manusia ini ya ada otak besarnya dan ada otak kecilnya ya. Dan kemudian terbagi dua, ada belahan kanan, ada belahan kiri. Ini saya sering sekali ya. Saya sering sekali kasih lihat ini agar apa? Agar kita ya ingat kalau kita punya otak ya. Nah, di dalamnya ada yang dinamakan sel otak neuron. Jadi di dalam otak ini ada sel otak jumlahnya 100 miliar, satu sel otak kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Ya ini. Jadi ini ada di dalam sini nih. Bayangkan ini satu komputer loh, kita ada 100 miliar. Allahu Akbar ya. Nah, nanti sel otak ini ada kabelnya ini kan ya. Ini akan saling sambung menyambung, sambil sambung menyambung membentuk memori, membentuk ingatan. Kok bisa dia tersambung? Karena kita menstimulasinya dari mana? Dari apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diucapkan, apa yang dihidu, dan apa yang dirasakan seluruh tubuh ini. Jadi kalau nanti kita lihat gambarnya seperti ini. Nah, ya apa yang dilihat, didengar, diucapkan, dihidu, dirasa di seluruh tubuh, terjadi sambungan-sambungan yang ada dalam otak. Nah, setiap sambungan ini membentuk ingatan, membentuk memori. Ya. Kalau kita nasihati diri kita, atau kita nasihati anak, atau sambung seperti ini. Ya. Jangankan itu. Misalnya saya lihat nih dari tadi ya Ustadz Riza. Nah, di otak saya Ustadz Riza tersambung. Neuron ya tentang wajahnya Ustadz Riza. Kemudian suaranya tadi ya itu tersambung di otak saya. Sehingga insya Allah suatu saat mungkin ke PHIS Karawang ya, Ustadz Riza di Karawang kah? Itu mungkin dari jauh jarak 5 meter saya udah tahu oh itu Ustadz Riza. Nah, kayak gitu. Ya, jadi ini yang apa yang kita stimulasi di dalam indera kita terjadi sambungannya, terjadi ingatan, terjadi memorinya. Nah, untuk itu supaya jadi orang tua yang ramah memang harus belajar. Ya. Kenapa Bu Isa kalau belajar nanti otak bagian tempat pembelajaran ini namanya prefrontal cortex tersambung-sambung neuronnya. Memang harus belajar. Supaya ramah ya, itulah kita masukkan di otak kita ya dengan ajaran-ajaran apa? Isi pikiran kita dengan mengaji dan mengkaji tentang apa yang Allah mau. Agar apa? Neuron terkoneksi di otak bagian prefrontal kita ini. Membentuk memori prinsip-prinsip. Ya.
Tadi ibunda kita Bu Tati Haryati ya telah membacakan Quran surat An-Nisa ayat 9, itu harus masuk di otak kita. Ya, selain kita mengaji, dikaji. Ya, itulah makanya beliau tadi kupas lewat tafsirnya, itu memang harus masuk. Bahkan diulang-ulang. Agar apa? Agar sambungannya jadi tebal. Nah, ini sambungannya tebal, Masya Allah. Ya, nih masuk. Senantiasa prinsip-prinsip ini nanti yang menjadi prinsip ini menjadi tuntunan kita. Ya. Dan alhamdulillah banyak sekali Allah ajarkan tips-tips parenting di Al-Quran. Selain Al-Quran, tentu kita melihat contoh teladan. Ya, contoh teladan utama memang kita harus baca itu sirah Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah ya mendampingi anandanya, bagaimana juga Rasulullah mendampingi istri-istrinya, bagaimana itu harus masuk. Karena nanti akan terbentuk nih kabel-kabel di otak kita. Dan memang harus diulang-ulang kalau mau mahir. Ya, jadi harus ulang-ulang gitu. Demikian juga ananda kita. Ya, ayah bunda bersama bapak ibu guru di Buah Hati Islamic School Karawang ini, khususnya kan TK ya, karena TK yang menyelenggarakan ini, itu dalam rangka untuk mengisi otaknya anak dengan prinsip-prinsip kehidupan. Itulah kita ajarkan. Karena otak manusia itu banyak 100 miliar, maka nggak perlu satu hari doang diajarkannya, hari demi hari, minggu demi minggu, karena banyak Pak. Lain binatang otaknya volumenya nggak jauh lebih sedikit. Maka seperti anak bebek gitu ya, anak bebek itu dalam waktu berapa hari aja ditendang ibunya masuk kolam, ya udah bisa berenang dengan perangkat-perangkat yang Allah ciptakan di bebek itu gitu. Ya, dan ya cuman berapa hari aja itu bebek ditendang berenang udah bisa cari makan sendiri. Ya, manusia nggak begitu. Manusia perlu waktu untuk kita tuntun dia di sini. Belum lagi kita mengenal isi otak ini semua ya. Waktu di BHIS yang Jakarta itu waktu yang lalu ya, itu kan kita cerita tentang watak. Nah, watak ada di sini, bakat tuh ada di sini. Bakat aja belum sempat, watak aja sangat sangat lama itu dibahasnya ya. Nah, sekarang ini yang diisi ya. Nah, kemudian ternyata bukan hanya ada sambungan neuron ini di otak manusia, ya, ini saya juga sering ulang-ulang. Ya, ternyata di jantung juga ini, penelitian tahun 91 oleh Dr. J. Andre Armour, dikatakan ada neuron di jantung, di serambi jantung. Jumlahnya 40.000. Nah, kayak tadi kalau di otak 100 miliar, ini 40.000. Dan ini akan terjadi sambungan juga. Bila apa? Bila kita ya mempelajari sesuatu. Ya terjadi sambungan. Ya. Untuk itulah sebetulnya ya para ulama dan para ilmuwan mengatakan kalau kita bilang kolbu itu sebetulnya organnya adalah jantung, ya jantung. Karena ada neuron yang di kolbu ini terkoneksi membuat memori. Ya. Dan jauh sebelumnya ulama kita, salah satunya Imam Al-Ghazali di sekitar tahun 1110 ini, ya 1110 Masehi coba ya. Beliau sudah mengatakan bahwa di jantung itu ada titik kolbu, ada suara Tuhan. Ya. Tahun 91 aja dunia kedokteran baru mendapatkan neuron. Al-Ghazali sudah bilang, itu jantung itu selain memompa darah, ada itu di bagian kanannya itu ya titik kolbu itu. Ada kekuatan di situ. Imam Al-Ghazali mengatakan gitu. Ya, sekarang kan sudah ditemukan alat untuk melihat sesuatu yang lebih kecil. Ya. Bahkan di tahun 1998 ya di Institute of Harmath ya itu kerjasama Inggris dengan Arab Saudi khusus untuk membahas kolbu itu mengatakan bahwa ada suara Tuhan di situ, ada ajaran-ajaran Tuhan di situ di kolbu ini. Ya, Imam Al-Ghazali sudah duluan mengatakan ya ada titik kolbu. Nah, jadi disinyalir ini ya di dalam kolbu kita sudah ada sambungan tipis, ada patron tentang apa yang Allah mau. Untuk mengetahui apa yang Allah mau, tentu kita baca Al-Qur'an. Ya, ada juga ulama yang ada di sini ini Institute of Harvard ya, yang memang ilmuwan bersama ilmuwan muslim juga ya. Mereka dengan saklek mengatakan sudah ada Al-Qur'an di jantung itu.
Memang masih tipis sambungannya. Untuk itu harus ditebalkan. Dengan apa? Mengaji dan mengkaji, mengaji dan mengkaji. Kalau dia tebal, ya jantung ini bisa memberitahu pada otak dan jantung ini memberitahu pada seluruh tubuh. Ya, itulah ya, Rasulullah SAW mengatakan ya ada mudghah yang namanya kolbu ya di dalam tubuh kita. Kalau mudghah itu baik, maka baik pula seluruh tubuh. Karena rupanya ada poros khusus antara jantung ke otak. Jadi kalau nyala ini ya sambungan-sambungan neuron yang di jantung kita karena kita mengaji dan mengkaji, maka kolbu ini akan bilang sama otak kita, ya, woi jangan marah kan gitu. Termasuk kita misalnya kita ya mengaji dan mengkaji ya, termasuk dalam hal ini hadis-hadis Rasulullah, ya. La taqdab walakal jannah. Itu harus tebal, itu harus diulang-ulang terus itu. Supaya pas otak mau marah ya, jantung bilang walakal jannah, walakal jannah, walakal jannah. La taqdab walakal jannah. Itu. Ya. Loh kenapa Bu Aisyah? Nanti kita lihat di otak memangnya ada apa sih kan gitu. Ya. Artinya pada saat kita mengaji dan mengkaji itu akan tersambung sambungan yang ada di otak tentang apa yang Allah mau terhadap kehidupan kita. Dan juga di jantung yang sudah ada sambungannya semakin tebal sambungan. Karena jantung ini akan bicara sama otak, otak perintah ke seluruh tubuh. Memangnya kalbu bisa buruk ya? Karena Nabi bilang begitu, apabila mudghah ini buruk maka buruk pula. Bisa. Kalau apa? Kalau kita nggak mengaji dan mengkaji, kita belajar hal yang lain. Kita nggak ngaji mengkaji, belajarnya cuma ya kapitalis, liberal, sekuler. Hati-hati, ini sambungannya jadi sekuler. Itulah saya sangat mendukung sekali, bahkan menyuruh sebetulnya saya. Sejak kecil anak-anak kita yang keluarga muslim ini masukkan sekolah Islam. Agar sambungan pertama itu memang yang ada di dalam jantung patron, ya apa yang Allah mau jadi kuat. Kalau kita tidak masukkan di sekolah yang dari kecil memperkuat apa yang Allah mau, ya nanti merugi. Masuk sekolah yang mempelajari hal-hal yang lain, ya bukan apa yang Allah mau, mempelajari hal-hal prinsip-prinsip yang berbeda, hati-hati sambungannya berbeda. Ini akan jadi berat ini. Kolbunya berat, ya, dan dia menganalisanya juga berat, ya. Jadi alhamdulillah ayah bunda sudah memilih sekolah Islam untuk Ananda. Salah satunya adalah di BHIS Karawang ini, ya, masya Allah. Dan saya senang sekali sahabat saya Mbak Umay yang memimpin di sana ya Mbak Umay ya, masya Allah, luar biasa. Nah, selain anak-anak, otak kita juga ini harus ngaji mengkaji. Jadi sudah disampaikan, diingatkan An-Nisa ayat 9. Saya juga sampaikan bahwa banyak sekali ayat-ayat yang Allah berikan tips-tips parenting. Di antaranya ini yang paling juga saya masukkan selalu di otak saya. Terutama sekarang dalam rangka mau ramah tadi, mau ramah apa? Ini surat Ali Imran 159. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Maka karena rahmat dari Allah engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Karena tadi ramah salah satunya cirinya adalah ya tutur kata lembut, sikap lembut. Jadi Allah sudah ajarkan duluan ini sebetulnya ya. Walaupun tafazzan galizal qalbi lan fadduh min haulika. Sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Ini yang bahaya nih ayah bunda kalau anak-anak jauh dari kita. Minimal dia kunci kamar tuh, hati-hati. Ya. Yang bahaya lagi kalau nanti sudah makin remaja, dia pergi apa? Terjadi penyimpangan-penyimpangan di luar rumah. Termasuk penyalahgunaan narkoba, kenal komunitas LGBT, kenal komunitas yang mengarahkan ajaran-ajaran yang tidak benar. Makanya hati-hati. Ya, hati-hati. Tadi juga Bu Tati katakan di surat An-Nisa ayat 9, kita diminta untuk berkata yang benar. Itu semua harus masuk di otak kita. Ya.
Bu Aisyah, saya sudah lembut, tapi itu anak intonasi suaranya masih keras, malah dia yang keras Bu Aisyah. Allah ajarkan kita fa'fu anhum wastighfir lahum wastaghfir lahum, ya maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Jadi maafin Bu. Ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah. Misalnya anak saya yang lanang Sismati, ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Gitu caranya. Wasyawirhum fil amri, ya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam satu urusan. Jadi ya baru ajak musyawarah, baru ajak ya kita ngobrol. Fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah, dan kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah. Jadi dalam musyawarah sama anak nih ya, kan kita ada nanti kesepakatan, ya kan? Nah, pada saat kita sepakat, tawakal ya ayah bunda ya. Karena kalau kita nggak tawakal, nanti kita ragu, nanti keraguan membawa lagi kita marah-marah. Apalagi bahayanya kita sering apa? Sering berburuk sangka. Alah, tadi udah musyawarah, dia bilang cuma mau main 1 jam. Lihat nanti itu, kita sering gitu tuh orang tua dalam pikiran kita. Lihat nanti itu, lihat nanti itu. Ya, pasti lebih dari 1 jam. Hati-hati tuh. Itu berarti kita nggak tawakal. Tawakal aja dulu. Kenapa? Karena Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Dan ada sambungan di 160 ini ya. In yansurkumullah fala ghaliba lakum. Ya. Jika Allah menolong kamu maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu gitu. Ya. Wa in yahdurkum faman zallazi yansurukum min ba'dihi. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan ya, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Untuk itu kita diminta wa'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Memang perintahnya mukmin ya. Dan kalau kita ingin menjadi orang tua ya, masuk golongan mukminin wal mukminat, itu mintanya tawakal Allah. Jadi ini harus kita masukkan terus, memang kita harus ngaji, mengkaji terus ya. Nanti kita lihat contoh teladannya dari ya apa yang Rasulullah lakukan. Kemudian kalau kita mau lagi lebih mendalaminya, kita buka lagi tafsirnya. Mau lagi lebih memahami dengan konteks keterkinian, kita lihatlah buku-buku atau kajian-kajian dari para ya ustadz-ustazah kita, para alim ulama kita lihat lagi. Termasuk ya penemuan-penemuan ilmuwan apa sih sebetulnya? Karena ilmuwan itu menemukan hal-hal yang Allah ciptakan. Ya. Oke, jadi kita minta pertolongannya sama Allah ya. Kemudian ya, ajarkan ilmu sesuai dengan kondisi pengetahuan anak dan apa yang mereka sukai. Ini juga harus masuk di otak kita nih. Karena apa? Karena ya ini sabda dari Rasulullah SAW. Katakanlah kepada manusia sesuai dengan apa yang mereka ketahui dan sukai. Ya, serta tinggalkanlah apa yang tidak mereka ketahui dan tidak mereka sukai. Ini juga dalam rangka menjadi orang tua yang ramah dan gak marah-marah. Karena kalau kita ya menyampaikan tentang yang kita mau saja tanpa mempertimbangkan apa yang mereka ketahui dan sukai, nanti marah-marah. Dan kalau kita marah-marah, Nabi sudah ya ingatkan kita, apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Jadi Rasulullah sudah wanti-wanti, hati-hati sama kita untuk ya kita seperti ini agar ramah tadi dan nggak marah-marah. Kalau marah-marah, wah nanti anak-anak bilang ya susah belajar Islam, susah nauzubillah min dzalik. Ya, jadi itu yang kita perlu masukkan terus menjadi orang tua. Ya, bikin satu habit kebiasaan setiap hari buka Quran. Ya, mungkin setiap hari ya membaca satu teknik-teknik parenting yang Islami. Insya Allah kita akan menjadi orang tua yang senantiasa berikhtiar untuk ramah. Ya. Wah Isa, saya sudah belajar ikut parenting gitu ya. Kok masih aja mau marah kan gitu.
Ya, masih aja saya mau marah, gimana nih? Memang ilmu itu ada di dalam otak bagian depan sini, itu pikiran atau akal tadi. Ya. Kemudian kita tahu juga kolbu kita ini, ya, ada yang terjadi yaitu sambungan-sambungan neuron di dalam kolbu ini. Ya. Bahkan kalau kita bilang perasaan itu nanti kerjanya di kolbu ini. Kalau pikiran kerjanya di dalam otak ini. Dan ada satu lagi yang harus kita pelajari yaitu emosi. Ya. Emosi, waduh, memangnya ada di otak kita emosi? Ada. Allah yang berikan emosi ini, otak emosi. Allah yang ciptakan. Untuk apa? Untuk Allah mau lihat kita berikhtiar nggak mengendalikannya atau mengelolanya. Emosi ini kalau nanti bahasa di konteks Islamnya ini nafs. Nafs. Nah, nafs ini bisa nggak kita kendalikan, bisa kelola. Nah, sewaktu kita mengelolanya itulah Allah perhatikan kita dengan teliti. Ya, ini mengelolanya nih bisa cepat tidak, atau waktu mengelola siapa yang dipanggil, siapa yang diingat. Ya. Kalau orang yang mengelola nafs ini, nah emosi ini, yang diingat Allah, 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 oh, itulah Allah memberikan pertolongan. Ya. Memberikan manfaat, memberikan kebaikan, memberikan benefit, memberikan yang kita sebut pahala. Nah, itu. Jadi inilah yang perlu kita pelajari, yaitu apa? Emosi. Oke, ayah bunda, bapak ibu ulun juga ya, sebagai ayah bunda anaknya yang langsung kan. Jadi kita ulang dikit ya, ngaji, mengaji dan mengkaji. Agar apa? Nyambung di sini. Ya, neuron yang ya apa yang Allah mau yang ada di jantung juga nanti tersambung. Ya, Masya Allah. Berikutnya belajar tentang emosi, mengelola emosi. Emosi apa sih? Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mengatakan luapan perasaan dan pikiran yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Memang pikiran perasaan tadi kita sudah tahu tempatnya, pikiran perasaan ini dipengaruhi oleh emosi. Tapi tenang, ya, dia memang berkembang dan bisa surut dalam waktu singkat. Asal tahu caranya. Ya. Atau diartikan keadaan yang reaksi psikologis dan fisiologis. Seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan, kecintaan. Nah, ada semua tuh nanti di emosi itu. Ya, atau diartikan keberanian yang bersifat subjektif. Jadi emang emosi ini sifatnya subjektif karena masing-masing orang punya otak emosi. Bahkan sekarang diingatkan kembali bahwa selain kecerdasan intelektual anak-anak punya, ya termasuk kita, ya ini digadang-gadang untuk terus punya kecerdasan emosional, ya atau emotional intelligence, ya, emotional quotient. Emotional intelligence ini adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi diri sendiri dan orang lain. Gunanya apa? Tujuannya meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta mengharmoniskan hubungan komunikasi. Karena kita mau ramah kan berarti kan komunikasinya harmonis. Bukan sama ya, bukan sama. Bapak ngomong sama ibu ngomong itu beda. Udah beda gayanya, beda intonasinya, ya beda caranya. Jadi goalnya harmonisasi, harmonis. Nada-nada kan itu beda-beda, tapi kalau dirangkai itu enak dengarnya. Gitu. Ya, jadi ini mengapa kita perlu belajar emosi. Nah, memang ya emosi ini, ya emosi ya adalah bagian diri dalam kehidupan manusia, itu ciptaan Allah. Tetapi menjadi terlalu emosional dan tidak rasional itu yang keliru. Inilah mengapa kita perlu mengelolanya, memanagenya. Nafs itu ada memang di otak. Rasulullah SAW mengatakan bahwa jihad sesungguhnya adalah mengelola nafs masing-masing ini. Karena memang dia bersifat subjektif juga, bersifat perorangan, karena di setiap otak itu ada. Untuk itulah kita harus kenali emosi diri sendiri, emosi pasangan, emosinya anak-anak. Anak satu dengan anak dua aja, ya memang sama ada emosinya. Tapi itu tadi ada kaitan emosi ini juga dengan watak. Maka watak yang berkaitan dengan emosi ini disebutnya temperamen. Kan?
Jadi kita belajar. Pertama kita pelajari adalah di mana letak emosi itu. Ya, ini dia di tengah otak. Bahkan ya ahli-ahli otak mengatakan inti otak manusia adalah otak emosi. Nah, ya. Bukan hanya manusia Allah ciptakan otak emosi ini, hewan mamalia juga. Ada yang tanya sama saya, kenapa Allah buat otak emosi? Kalau memang kita harusnya ya berada senantiasa di nafsu yang baik, mutmainnah. Kenapa harus ada lawamah dan ada amarah di sini? Justru itu kita ini manusia ya agar hidupnya dinamis. Dan yang Allah mau adalah waktu mengelola emosi ini apa yang kita ucapkan dan siapa yang diingat gitu. Karena itu yang menjadi catatan amalan kita nanti. Dan Allah senantiasa juga ingatkan hati-hati di otak manusia atau di diri manusia ada sifat hewan. Ya, untuk itu jangan sampai kita derajatnya di bawah hewan ini. Berbagai cara yang diajarkan oleh Islam tentang akikah, tentang kurban. Akikah dan kurban itu ya yang kita potong adalah hewan mamalia, kambing, sapi. Karena itu perlambangan untuk menebus. Dan ternyata bukan hanya lambang, bayangkan kambing ya kalau yang punya anak laki melahirkan aja udah pakai biaya. Ya, kemudian anak laki 2 kambing, ngumpulin uang beli kambing, habis itu disembeli, ya, kemudian dimasak dibagi untuk orang lain. Itu kalau kita melakukannya ya dengan menyebut nama Allah, itu nanti membuat otak emosi ini mudah dikelola pada anak-anak. Begitu juga Idul Kurban, bayangkan kita tiap tahun lagi ya kita kurbankan. Memang sebuah perlambangan, tetapi waktu kita melaksanakannya, kita beli, potong, kasih orang, itu membuat ya limbik sistem ini ya bisa senantiasa berada di mutmainnah. Seperti itu. Anak-anak ada emosinya, Bu Aisyah? Ada dong. Dia dari kecil, bahkan dari janin ini emosi. Emosi dasar pada anak ini 4 besar. Senang, sedih, takut, marah. Dengan berbagai pecahan-pecahan jenisnya. Ini yang sama dengan binatang. Sedih, takut, marah, senang. Nanti kalau sudah mereka balik ya sampai dewasa seperti kita saat ini, ayah bunda, bapak ibu guru, ya, jenis emosi itu akan terbagi-bagi lagi. Kok kayak tangga Bu Aisyah? Iya, karena ternyata setiap jenis waktu diukur oleh EEG, elektroencephalogram, ada frekuensinya. Makanya ini satuannya hertz, ya. Ada frekuensinya. Semakin turun ya ini diistilahkan energi negatif. Semakin naik ini energi positif. Bunda dampingin anak belajar ya. Memang sudah mulai PTM, tapi karena naik lagi kasus COVID, PJJ lagi. Waktu Bunda nemenin anak karena kesel marah, PJJ lagi. Nah, berarti kalau Anda nemenin anak belajar, ya, Bunda nemenin anak belajar 1 jam dengan kondisi yang marah, itu berarti nemenin belajarnya di luar zona ikhlas. Tapi kesel Bu Aisyah. Ya memang berarti kan emosinya lagi turun. Cepet-cepet naikin. Kalau bisa lagi dimarah ini paling lama 3 menit aja, Bun. Bisa, Bun, 3 menit aja. Ya. Cepat-cepat naik dengan istighfar. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Buang nafas lagi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karena nanti ya biasanya ilmu pada saat kita di bawah ini nggak ingat. Nggak ingat tuh bahwa kita memang harus lembut. Ya, kalau kamu tidak marah itu jannah. Nggak ingat. Maka yang harus diingat hanya Allah, 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 Allah. Sehingga naik nanti Allah tolong naik sampai ke courage, semangat. Baru teringat, oh iya ya. La taqdab walakal jannah. Oh iya ya, kita harus ramah. Salah satunya ramah itu tadi berkata benar, kemudian juga lembut. Oh iya ya, oh iya. Maka sebut Allah dulu, Allah. Sehingga 3 menit dalam proses naik ke atas, Bunda sudah semangat nemenin anak, bahkan sempat buatkan makanan, duduk di sampingnya dengan senyum, ya.
Bahkan malah bersyukur, ya Allah, alhamdulillah saya masih bisa ya dampingi anak belajar. Kenapa? Karena rupanya ya Allah, saya baru tahu kalau kita memberikan ilmu pada Ananda dan Ananda itu pakai seumur hidupnya, pahalanya mengalir terus padaku ya Allah. Memang dibantu oleh Bapak Ibu guru. Tapi kalau ada bunda yang merasa ini kan tugas Bapak Ibu guru, halo, emang kita nggak mau dapat amal jariah yang sampai di alam barzah. Ya, itulah kita bersyukur. Jadinya kita tambah menerima. Aduh, malah kalau saya malah senang anak saya PJJ. Alhamdulillah, saya bisa ngobrol banyak sama nasihat-nasihat saya dia dengar. Apabila nasihat yang saya sampaikan dia pakai seumur hidup, maka insya Allah amalannya sampai terus sama saya. Dikala saya nanti sendirian di alam barzah, akhirnya kita tenang, damai. Dan akhirnya kita pencerahan, enlightenment, ya Allah. Memang pandemi ini rumit, PJJ, PTM, tapi ternyata banyak sekali hikmahnya. Itu baru bisa sampai begitu tuh di sini. Itu namanya pencerahan. Ya. Jadi kita naik turun memang ini, naik turun. Jadi pas turun ingat aja Allah. Bahkan bisa turun sampai ketakut. Gimana nggak takut? Orang udah lagi tenang-tenang, dapat berita, ya naik. Kami keluarga kesehatan ini ya Allah, saya, suami dan anak-anak yang dokter itu takut loh. Nah pada saat takut ini Allah ajarkan sebut lagi aku, ingat aku ya. Maka kita beristirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi. Tapi itu nggak bisa otomatis kalau kita nggak membiasakan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau orang-orang nggak biasa melafazkan lafaz Allah, berzikir, turun sedikit omongannya udah ya maaf ya, buset, gila nih, ya. Oh, pokoknya kalimat-kalimat setan itu yang membedakan. Maka itulah mengapa tadi mengkaji biar terbiasa nih lafaz ini gitu. Kalau semakin turun apa yang terjadi Bu Aisyah? Hati-hati, level bawah, apati, putus asa. Kalau Bunda pernah, saya nggak ada gunanya jadi ibu, hati-hati ya. Udah masuk apati berarti. Ya, percuma saya jadi ayah, hati-hati. Percuma jadi guru, saya nggak ngajar di sekolah, hanya lewat online, hati-hati. Berarti sedang apati. Berarti udah level bawah. Ya, segera istighfar lagi, astagfirullah ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, naikkan. Karena kalau apati kelamaan, hati-hati masuk lagi ke level yang paling bawah yang sudah tidak lazim dan sangat berbahaya. Apa itu? Ya, level yang disebut depresi. Bahaya nih kalau depresi udah mau mati dulu nih. Menyakiti diri sendiri, ketok-ketok, antem-antemin kepala di tembok, itu berarti depresi. Ini udah harus minta bantuan juga dengan tenaga ahli, di mana tenaga ahli itu yang Allah sudah berikan kemampuan, kemahiran, kasih petunjuk untuk bisa bantu orang-orang yang depresi. Siapa? Ya dokter kesehatan jiwa. Coba ya ayah bunda atau bapak ibu guru pernah rasa nggak lagi kesel? Ya lagi kesel, badan kita nggak disuruh tarik nafas. Gitu. Ada istilahnya menghela nafas. Nah, itu. Karena itu juga perintah Allah badan ini nih. Namun dengan kita tahu bahwa memperbanyak istighfar, ya siapa saja rutin baca istighfar maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitan. Allah memberikan penyelesaian bagi setiap permasalahan dan Allah memberi rezeki dari jalan tak terduga. Ini salah satu saja ya keutamaan istighfar nih. Ini aja udah dahsyat banget. Banyak lagi nih, kalau bahas tentang istighfar mungkin kita bahas yang di Al-Quran dan di hadis-hadis ya Rasulullah yang lainnya, udah asyik. Kita ambil satu karena nanti ada ya, penjelasan lain-lainnya agar cukup waktunya. Ya. Rezeki nih, sekarang kan kita merasa rezeki terhambat ya, terutama rezeki kesehatan ya. Udah perbanyak istighfar aja, jalan udah pakai masker, ya kita masih agak-agak takut gitu ya, istighfar aja terus astagfirullah ya, supaya nggak paranoid. Supaya nggak ketakutan naik istighfar, astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah. Zikir yang lain, oh tentu jelas. Tapi kita perbanyak istighfar ini karena ya supaya lidah ini otomatis. Rezeki ilmu juga anak-anak ya, ayah bunda yang masih berpikir bahwa aduh nih gara-gara nggak sekolah nih. Oh, udah istighfar aja, astagfirullah. Karena yang memberi ilmu Allah.
Bapak Ibu guru memberikan informasi. Allah yang memberi ilmu. Karena Allah alimul ghaib wasyahadah. Yang memberikan kecerdasan Allah. Karena Allah ar-Rasyid. Maka istighfar. Karena Allah nanti akan beri rezeki. Anak-anak diajarin oleh Bapak Ibu guru informasi lewat Zoom di sekolah. Tapi nanti Allah yang memberikan rezeki ilmunya. Dia taunya dari mana apa yang diajarin Bapak Ibu guru. Oh, baru ngerti saat main. Baru ngerti saat dia bertengkar dengan adik kakaknya. Baru ngerti baru besoknya. Itu karena kita orang tuanya istighfar dan memohonkan kepada anak ini untuk diberikan ya tambahkan ilmu, tinggikan kecerdasan. Bahkan rezeki uang sekalipun, Bunda buka uang cuma tinggal 1 lembar uangnya. Pantang mikir pinjam sama siapa ya, minta sama situ pantang banget. Langsung istighfar dulu, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sering gitu Bun? Buka dompet langsung istighfar? Iya, ya teruskan ya Bun, teruskan gitu. Ya, dan langsung doa, ya Allah astagfirullahaladzim, ya Allah astagfirullahaladzim, karena Engkau yang Maha memberikan rezeki ya Allah. Ya, datangkan rezekiku ya Allah, datangkan teman-temannya 1 lembar ini dalam dompetku ya Allah. Gitu. Enak hidup ini. Ya, oke. Istighfar, mengeluarkan karbon dioksida, narik oksigen. Luar biasa, Masya Allah. Ya. Kemudian kata Nabi, ya ini juga teknik yang Rasulullah ajarkan. Ya, apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaklah dia duduk. Dengan itu marahnya akan reda. Jadi pun duduk pun. Waktu duduk itu tarik nafas, istighfar, tarik nafas. Bahkan Rasulullah sampaikan juga jika belum juga reda, hendak dia mengambil posisi tidur. Ya udah Bunda rebahan aja Bun. Nggak usah juga ya, misalnya Bunda kesel sama anak karena ya sesuatu gitu ya. Terus Bunda ingin nasihati tapi Bunda marah, duduk dulu. Sebelum nasihatin duduk dulu. Tarik nafas, istighfar, ingat level emosi, naikkan dulu level emosi. Supaya nanti waktu kita mengajar atau memberikan nasihat ya, itu kita berada di nafsu mutmainnah. Jadi anak tersentuh bukan tersinggung. Oke? Naikkan dulu. Itulah tadi di Ali Imran 159 dikatakan fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Bahkan itu juga maafkan ke kita ya Allah. Saya maafkan diriku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya maafkan anakku ya Allah. Tadi saya ngomong baru 1 kalimat, dia sudah 100 kalimat ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Gitu cara. Masih juga belum bisa ngomong lembut, rebahan aja dulu Bun. Ya, ini kata Nabi begitu. Saya sendiri yang tahun ini alhamdulillah 30 tahun menjadi orang tua, ini pakai cara begini. Nggak mikir ilmu parenting lainnya. Pokoknya Allah ajarkan, dicontohin Nabi, itu aja diikutin. Kalaupun hari ini tuh hanya dijelaskan sedikit-sedikit apa yang terjadi. Ini pun masih sangat-sangat sederhana. Karena yang terjadi itu lebih dahsyat lagi di tubuh kita kalau kita mengikuti tuntunan-tuntunan ini. Ya. Boleh nggak sih orang tua capek atau anak capek dan bosan? Boleh nggak sih? Sebetulnya boleh. Boleh banget. Karena ada onderdil otak kita yang turun. Namun, ya, kita diminta untuk segera ikhtiar naikkan. Ikhtiar naikkan. Itu yang Allah nilai. Siapa yang nggak capek? Manusia yang masih hidup di dunia, karena kita berpikir, berperasaan, dan tadi emosi, energinya jadi turun, maka asam laktat itu menumpuk di sel-sel tubuh ini. Makanya penat, capek, berat badan ini. Anak juga begitu. Dan tambahan satu lagi, di otak kita ada namanya otak reptil, otak batang otak. Reptil itu kan cuma 2, fight or flight, serang atau lari. Ular kan reptil ya Bunda ya. Kalau kita ketemu ular itu kalau ketemunya jauh dengan manusia, dia langsung lari. Tapi kalau ketemunya dekat, dia langsung matok Bun. Otak kita juga begitu, Allah kasih. Dalam rangka menjaga diri kita dari serangan-serangan berbahaya. Kalau Bunda maaf di atas bus tiba-tiba ada copet, Bunda nggak bisa lari, pasti Bunda mukul kan atau menghardik, woi, kan gitu. Memang harus begitu.
Namun dalam kehidupan sehari-hari, apalagi lagi pandemi kayak gini ya Bun, otak ini ya sering juga tegang di dalam rumah, walaupun nggak ada copet, walaupun nggak ada anjing atau harimau yang kejar kita, walaupun tidak ada gempa bumi, ini tegang. Nah, kalau tegang inilah ciri-cirinya itu tadi bosan, ngambek, tegang. Ini berarti tegang mata. Termasuk anak-anak. Jadi kalau anak-anak bilang, Bunda, aku capek dan bosan, itu berarti batang otaknya tegang. Tenang dulu ayah bunda. Karena rupanya untuk anak-anak, karena dia belum mahir merilekskan batang otak dengan istighfar, dengan menyebut Allah, maka dengan dia ngomong, aku capek, bosan, itu keluar kan? Keluar karbon dioksida dari mulutnya kan? Supaya rileks. Nggak usah juga kita langsung panik. Kenapa capek dan bosan? Siapa yang ngajarin? Gurunya siapa yang ngajarin? Sini bunda telepon guru. Nggak usah juga, nanti anak malah marah. Bunda kenapa diteleponin guru aku? Aku kan takut jadi ditandain kan gitu. Jadi nggak usah melapor-lapor, udah. Yang anak mau adalah orang tua memahami kalau dia capek dan bosan. Dia ngomong gitu aja sudah oke banget, relax. Ya. Jadi suatu saat anak merasa, Bunda aku bosan, Bunda aku capek, Bunda aku nggak ngerti, Bunda aku kesel, Bunda aku lapar. Apalagi anak laki, Bun. Kalau anak laki lapar, kasih makan dulu ya. Kasih makan dulu. Nanti kalau mau tahu kenapa begitu, itu ada kajiannya tersendiri. Itu otak laki-laki kenapa cepat lapar. Kasih makan aja dulu. Karena kalau anak laki-laki sudah bilang, aku lapar, itu berarti sudah lama nahannya. Minimal udah setengah jam. Perempuan tahan lapar. Maka bunda suka bilang, tanggung dua nomor lagi nak, tugasnya 2 nomor, tanggung nak, tanggung. Buat anak laki nggak ada tanggung. Kalau dia lapar, bunda nggak cepat kasih lapar, itulah makanya dia ngamuk. Ya, dan ini bunda dengerin aja, atau bunda memvalidasi, iya nak, bunda ngerti nak, bunda juga capek, bunda juga bosan nak, iya nak kan gitu. Dan enak sekarang ya. Supaya apa? Supaya anak-anak kita ya ini benar-benar ya tahu merasa aman dan nyaman tinggal sama bundanya ya. Untuk itu membangun kecerdasan emosi anak apa? Jadilah teladan ahli mengelola emosi ya. Ini Ustaz Riza saya simpulkan dulu baru kita buka tanya jawab ya. Jadilah teladan ahli mengelola emosi. Karena anak juga harus tahu bahwa ibunya marah, ibunya sedih, tapi ibunya langsung duduk, tarik nafas, istighfar. Itu nanti anak belajar. Insya Allah kita duduk, tarik nafas, istighfar, udah naik levelnya. Kecuali hal-hal yang berat banget. Pasti itu karena susah, maka suruh rebahan. Minta waktu, Nana, bunda tidur dulu, istirahat dulu ya. Atau kalau saya langsung rebahan di lantai. Anak saya udah hafal tuh, kalau saya rebahan di lantai, berarti ibu marah banget. Ya. Ibu marah banget. Tapi saya nggak mau diomongin, nggak mau saya keluarkan, saya damprat anak-anak. Kan kita mau jadi yang ramah, yang lembut tadi. Begitu juga kalau marah sama suami itu kadang-kadang paling sering itu rebahan itu karena marah sama suami. Suami saya juga paham. Jadi dia tenang, dia tungguin saya. Kemudian kenalkan ragam jenis emosi. Jadi kalau pas anak marah kita bilang lagi marah ya nak, sedang kesal ya nak, ya, sedang sedih ya nak. Itu biar mereka suatu saat ya mereka nggak usah perlu teriak-teriak, dia bilang bunda aku kesel bun, aku marah banget bun. Karena dia sudah ngerti ini nama emosi ini maka harus dikemukakan ya. Kemudian ajari anak menerima emosi sebagai hal yang wajar, itu ada di otakmu ya nak. Kalau sedang turun naikkan ke atas, ingat Allah. Karena kalau tidak, setan itu sifat dari emosi negatif yang bentuk setan itu, karena setan itu adalah sebuah sifat, dia nanti ya mengekang kamu nak. Jadi kan semuanya ini berkaitan, nggak mungkin pisah-pisah ilmu dengan Islam itu, nggak mungkin pisah. Ya. Dan saling belajar menceritakan emosi. Ibu, aku kesel. Kenapa nak? Ya tiba-tiba nih COVID naik lagi. Iya, nah ibu juga sebetulnya kesel, bahkan takut. Ngobrol aja. Karena dua-duanya sama-sama harus rilekskan batang otak dan otak Mama Lia. Oke? Nah inilah cara yang saya bisa sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita perdalam, masih ada waktu juga untuk kita sharing-sharing atau ngobrol-ngobrol ya. Baik, saya kembalikan. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.